Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini Ustazah akan membahas soal cerita fantasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi atau disebut juga dengan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Cerita fantasi dapat diidentikan dengan A. Hal-hal mistis yang dikaitkan dengan keagamaan. B. Tokoh-tokoh yang selalu membutuhkan pertolongan. C. Latar yang hanya terbatas pada dunia lain. D. Hal-hal gaib dan futuristik atau berbau masa depan. Pembahasan soal. Salah satu ciri teks cerita fantasi adalah ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan dalam ceritanya. Dalam cerita fantasi, hal yang aneh dapat dianggap biasa. Cerita fantasi dapat diidentikan dengan hal-hal gaib atau supranatural dan futuristik atau berbau masa depan. Selain itu, cerita fantasi memiliki tokoh yang unik dan pada umumnya memiliki kesaktian yang tidak biasa. Latar dalam cerita fantasi pun beragam, bisa lintas ruang dan lintas waktu. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah D, yaitu hal-hal gaib dan futuristik atau berbau masa depan. Soal nomor 2, urutan struktur teks cerita fantasi yang tepat adalah pembahasan soalnya. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selain itu, ada pula teks cerita fantasi yang memasukkan koda atau pesan moral yang disampaikan secara tertulis dalam cerita. Namun, ada pula teks cerita fantasi yang tidak memiliki struktur koda. Jadi, orientasi, komplikasi, dan resolusi termasuk struktur dalam teks cerita fantasi. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah B, orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Soal nomor 3. Kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan tak disangka merupakan contoh A. Kata sambung penanda peristiwa. B. Konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu. C. Kata petunjuk keterkejutan. D. Kata ganti penunjuk rangkaian kejadian. Pembahasan. Kata penunjuk keterkejutan digunakan untuk menunjukkan keterkejutan. Contoh kata penunjuk keterkejutan adalah tiba-tiba, tanpa diduga, tak disangka, dan sebagainya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, kata penunjuk keterkejutan. Kita ke soal nomor 4. Pada sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Joko. Walaupun mereka saudara kembar, tetapi watak keduanya amatlah berbeda drastis. Niko begitu sombong dan angkuh, sedangkan Joko adalah anak yang baik hati. Adapun Niko mempunyai keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi di atas dapat digolongkan ke dalam jenis cerita fantasi A. Sezaman, B. Lintas waktu, C. Total, D. Irisan. Nah, pembahasannya adalah teks cerita fantasi di atas merupakan cerita fantasi total. Dalam cerita fantasi total, semua hal
tidak dapat ditemui dalam kehidupan nyata. Kutipan tersebut, tokoh memiliki sihir yang tidak nyata. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, ya. Total. Jadi, cerita di atas ini merupakan cerita fantasi total. Kita ke soal nomor 5. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan teks di atas adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, D. Campuran. Pembahasan. Kutipan cerita fantasi di atas menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita tersebut, pengarang hanya berperan sebagai pencerita dan tidak ikut berperan dalam cerita. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Jadi, sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga. Sampai di sini pembahasan soal tentang cerita fantasi. Insya Allah kita akan ketemu dalam minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.